Halo teman-teman semuanya, asik. Hari ini gue ingin auto detailing sendiri nih di rumah. Jadi gue lagi di rumah nih teman-teman nih. Nah, mobil gue kan habis ganti settingan nih, habis ganti fitment gitu kan ya. Terus habis dicat juga, hampir banyak banget yang dicat gitu ya. Nah, jadi kan ini baru keluar bengkel, habis dicat. Nah, catnya ini kan masih bagus nih, furnace-nya masih bagus, masih ya bahan lama juga baru keluar bengkel cat gitu ya. Tapi catnya belum ada perlindungan nih. Nah, gue pengen ngelindungin catnya dan bodinya supaya makin mulus, makin water repelling gitu kan ya, hidrofobik gitu. Nah, gue mempercayakan pada amunisi-amunisi yang ada di sini nih teman-teman nih. Nih, nanti gue akan pakai instant coating dari Zerone Jepang. Ini produk impor dari Jepang. 250 mili, harganya 135.000 teman-teman. Nanti gimana caranya? Nanti kita coba di sini di mobil kita. Nanti sama-sama kita belajar. Apakah produk ini bagus? Nanti kita lihat juga bagaimana hasilnya teman-teman. Harusnya bagus karena ini produk unggulan sekali ini. Dan ini juga ada sama-sama dari Zerone ini, dari Zerone Jepang juga. Ini gelas super cleaner. Ini untuk bersihin kaca teman-teman. Jadi ini supaya untuk ngilangin jamur kaca kan, kalau misalkan kaca nih udah lama nggak dibersihin, kalau hujan tuh suka ngalangin tuh bekas apa namanya, bintik-bintik bekas water spotnya itu. Nah, ini bisa hilang pakai ini. Nanti kita coba juga. Ini harganya 145.000, 210 mili juga. Kedua produk ini bisa dibeli di e-commerce Zerone. Pokoknya di akun resminya Zerone. Bisa di Tokped, bisa di Shopee juga. Atau bisa ke Instagramnya di zerone.japan. Nah, nanti bisa teman-teman lihat nih. Gitu kan ya. Itu untuk produk dari Zerone, nanti kita pakai nih. Habis itu setelah di coating, setelah di gelas super cleaner, gue nggak mau dong coatingnya itu berjuang sendirian gitu kan ya. Gue pengen coatingnya ini berjuang juga gitu. Jadi gue pakai ini nih dari Kempling. Ini adalah spray wax gitu dari kempling.in. Jadi ini nanti ketika udah di coating, supaya coatingan makin mantap lagi, makin water repairing lagi, gue pakai ini. Diaplikasikan ke satu mobil semuanya. Ini 250 mili juga, harganya 100.000 teman-teman. Ini bisa tahan 30 kali nyuci. Jadi kalau misalkan satu bulan kan katakan 30 hari gitu nih. Kalau kita nyuci tiap hari, sebulan ditahan nih. Tapi kan kita nggak mungkin kan nyuci tiap hari gitu. Jadi kira-kira kalau misalkan kita 2-3 hari sekali, ya kuat lah untuk 2-3 bulan gitu kan. Ini juga aplikasi ini gampang banget lah. Tinggal semprot, habis itu dilap. Nanti kita pakai teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar nih gimana cara pakai produk ini. Pokoknya mantep banget. Nah, kalau apa namanya, semir ban yang biasa itu kan kalau kena air langsung hilang gitu kan, dikalah langsung. Tapi gue pengennya kan yang kilapnya bagus, tahan air gitu kan. Jadi walaupun gue nanti nerjang lubang yang ada apa namanya kubangan air, itu semir bannya masih tangguh gitu. Jadi gue pakai dari Kempling juga ini teman-teman nih. Ini semir ban gitu. Ini harga 50.000 teman-teman, 250 mili juga gitu kan. Jadi ini banyak nih, bisa berapa ban nih kita semir nih. Nah, gue dikasih tahu juga nih, kalau misalkan ini kan harganya 100.000 nih, yang ini 50.000 nih. Nah, karena kalau kita beli dua-duanya jadi 150.000 gitu kan ya. Tapi kalau kita beli paket bundling isinya dua ini, harganya diskon. Bukan diskon sih, potong. Jadi 135.000. Nah, kan lebih hemat tuh teman-teman ya kan. Nah, nanti ini ada di kempling.in. Bisa dibeli juga di Shopee dan Tokopedia. Instagram juga bisa dicek teman-teman. Misalkan teman-teman mau langsung dari Instagram juga nggak masalah gitu kan ya. Nah, dari keempat produk yang di sini akan kita coba ampuhnya, ketangguhannya, dan performanya. Bener nggak sih mekanismenya bagus gitu kan ya? Langsung kita kerjain dah. Nah, tapi urutannya nih, gue mau ngerjain kacanya dulu nih. Jadi kacanya gue kerjain dulu semua nih pakai glass super cleaner gitu kan ya. Nah, kan kaca Avanza ini kan cenderung banyak ya. Tuh 2, 3, 4, 6 6 tambah 2, 8. Nah, ada 8 dan ini gede-gede semua. 9 sunroof ya. 9. Nanti kita pakai ini gelas super cleaner. Habis itu sebelum kita memakai produk-produk di sini, ini mobil kita kompon dulu semua pakai rubbing kompon. Bisa ditemukan ada bengkel-bengkel lah. Pakai rubbing kompon semua. Nah, rubbing komponnya semua, baru kita hajar pakai instant coating gitu kan ya. Jadi kita dapat aplikator petnya juga. Nah, ini aplikator petnya kayak gini nih. Ini aplikator pet buat instant coating nih. Jadi nanti kita pakai ini. Setelah dikompon jadi pakai ini. Nah, coating ini nanti gue ingin aplikasinya itu 2 kali. Jadi nanti gue mau buat 2 layer. Tapi nanti setelah 1 layer pertama itu kita tunggu sekitar 1-2 jam dulu.
baru kita timpa lagi untuk layer kedua gitu kan ya. Habis itu yang ini udah kering, layer 2 udah kering, baru kita hajar pakai kempling. Jadi kempling ini cuma semprot-semprot, habis itu kita kasih ini, kita kasih pakai microfiber, disemprot lap, habis itu tunggu lagi. Auto detailing itu harus detail gitu kan ya, supaya bersihnya maksimal. Bersih ya sekitar setengah jam 1 jam lah. Nah tapi in the meantime kita nunggu, kita bisa nyemir ban. Karena ban ngapain di coating ya kan, langsung hajar pakai nanti. Karena kebetulan ban gue ya dari bengkel lah gitu, semalam juga hujan, gue pengen nyuci semalam cuma hujan-hujan nyuci gitu kan ya. Jadi hari ini kita semir, nanti habisnya nanti baru kita bersihin interior lah, interior kita bersihin sekalian kita nunggu coatingannya kering lah gitu. Jadi langsung kita kerjakan saja. Nah ini kita mempersiapkan dulu nih gelas super cleaner ya. Jadi kita kan baca dulu kan, kita baca panduan dulu nih caranya, jadi kita nggak langsung nemplok gitu kan. Oh, gue tahu hal pertama yang harus dilakukan adalah buka dulu segelnya. Kalau masih segel nggak bisa dibuka, Bu. Jadi ini salah satu tahap yang nggak penting gitu kan ya, tapi penting. Nah ini kita bersihkan permukaan kaca. Sih, ya kan sebelum kita detailing kita harus nyuci mobil dulu ya. Kalau nyuci mobil ya nyuci mobil biasa lah. Sampai jangan buang sembarangan. Pegang udah. Habis itu tuangkan Zeron Glass Super Cleaner dalam gelas. Mangkok. Kalau gelas ya sama aja lah. Kemudian air. Perbandingan cairan Zerone 1:1. Oh, berarti 1:1 nih. Habis itu kuaskan. Nah, ini ada kuas nih. Kuas ke kaca, bersihkan dengan kain halus. Microfiber maksudnya. Nah, ini udah ada nih. Jadi, apaan tuh? Hal pertama yang kita lakukan adalah taruh dulu ini ya. Nah, itu sebenarnya sih mau ininya dulu apa airnya dulu terserah lah. Cuma gue airnya dulu dah. Nggak, gue takut mencorot nih. Masih banyak lah, kita dikit-dikit dulu lah. Kebanyakan nggak sih? Ntar takut membajir soalnya. Nah, masih segel nih, mantep sih. Aku buka langsung nih cairannya. Oh ini juga belum dibuka ini. Deh bagaimana sih? Dengan cuma ngabisin durasi aja, lebih panjang. Udah kita tuang. Cukup kali. Habis itu harusnya pakai timbangan sih biar presisi gitu kan ya. Ya cuman ya udahlah. Aduk dah. Aduk tapi jangan diminum. Ini ngehouse sendiri nih, betenya begini nih. Kalau ngehouse sendiri, ngelawak sendiri, nggak ada yang nimpalin nih kan. Udah diaduk dah nih. Yang kita simpan dulu, ngapain taruh sini aja lah. Nah ini paling gampang nih. Caranya cuma ini kita supaya dia nggak ada debu dah. Debunya mantap nih. Ini jangan minum ya, bukan buat minum soalnya. Minum puasin gitu kan ya, puasnya pakai yang halus ya, puas pakai yang gede nggak masalah, cuma kalau gede-gede repot ntar kayak gini lah gitu kan ya. Ini cepet-cepet nih, jangan sampai dia terlalu kering, ntar takutnya bercak dia kalau dia terlalu kering gitu kan ya. Ya ini setengah dulu dah, habis itu kita lap deh pakai microfiber. Dia masih basah nih, kalau masih basah biarin aja dulu apa-apa. Nah ini kita lakukan hal yang sama. Oh ya, kuasnya harus satu arah. Jadi kalau misalkan begini, kalau misalkan begini gitu kan. Ini dilakukan untuk semua kaca teman-teman. Jadi gue ingin melanjutkan dulu untuk sisa-sisa kaca yang masih banyak ini. Ini masih kaca setengah. Jadi masih ada 8,5 lagi. Jadi udah kita forward aja lah ke tahap selanjutnya. Pokoknya kira-kira seperti itulah cara penggunaan produk dari Zerone Glass Cleaner gitu. Lanjut lagi. Nah ini tadi gue sudah mengerjakan semua kaca kan pakai Zerone Glass Super Cleaner. Nah sebelum di coating ada baiknya kita kompon dulu mobilnya. Jadi supaya
kotoran tuh ngangkat semua pakai kompon apa, kotoran yang bandel, jamur gitu kan ya. Sama kita ngeratain pernis catnya pakai kompon, dan itu kan nanti baru di coating. Nah komponnya itu gue pakai rubbing kompon nih, banyak banget lah di bengkel-bengkel, teman-teman bisa beli lah. Ini ya sekitar segini tuh paling sekitar 40-50 ribuan lah, segitulah. Itu teman-teman bisa pakai. Terus yang perlu teman-teman siapkan selain rubbing komponnya adalah microfiber. Tapi ini harus beda ya sama yang kaca karena fungsinya beda. Gue punya microfiber kan murah nih ya, 7.000, kalau beli grosiran murah lah. Belilah yang banyak, kalau bisa warna beda-beda. Jadi setiap aplikasi itu beda-beda. Kayak tadi buat kaca warna hijau kan. Nah ini warna kuning. Nanti buat yang nano coating juga beda lagi. Yang buat apa namanya spray wax juga beda lagi. Pokoknya microfiber tuh harus stok banyak dan masing-masing fungsinya. Cuma ini mesin poles gitu kan ya. Sebenarnya tuh tanpa mesin poles juga bisa. Teman-teman bisa dengan aplikator pad terus diputer-puter. Cuma capek banget. Kalau satu panel mah nggak masalah. Tapi kalau satu mobil pegel gitu kan. Nah ini fungsinya tuh ngeratain gitu kan. Ini bisa beli juga nih. Ya toko-toko banyak kan jual seperti inilah. Gak usah yang mahal-mahal banget lah. Sama kabel yang panjang banget. Ini yang warna oranye gitu kan ya. Ya ini mah kabel beli toko listrik lah. Banyak gitu kan ya. Nah cara aplikasinya gitu kan ya. Ini kebetulan aplikator pad gue udah cukup kotor. Mungkin ini adalah yang terakhir kalinya pakai yang ini. Nah itu rubbing komponnya buka, karena ini udah berapa kali pakai nih. Habis itu kotorin aja di mobil, pokoknya diratain aja gitu. Kita mainnya satu panel gitu, jadi satu panel, habis itu pindah lagi ke panel lainnya gitu kan ya. Ini diratain aja lah gitu. Ratain, jangan terlalu tebel tapi jangan pelit-pelit juga, yang wajar-wajar aja lah gitu kan ya. Jadi di bagian kompon-kompon ini tangan kita akan sedikit bau kompon gitu. Karena bau kompon nih biasanya rada ngebekas baunya. Nah pas sudah kering tuh ya pakai sabun nggak hilang sebenarnya sih, dia gampang berhilang sih kalau pakai sabun. Kayak beginilah caranya, diratain semua sepanel. Kebetulan nih langsung aja yang banyak lah, agar tuh cocolin. Kalian bisa sih dicocolin langsung puter, cuman gue nyampe rata semuanya. Nah kalau udah begini kan enak nih. Kalau udah begini, ini kan udah dikomponin, jadi kompon semua. Baru kita hantam pakai mesin polesnya, gitu. Nah rata kan, nah ini belum rata lah, kan namanya juga diginin kita nggak rata-rata banget lah. Baru kita pakai mesin poles. Mesin poles nih dia harus lurus, jadi ini kan ada gangguannya ya. Ya teman-teman ngerti lah cara makainya, gitu. Jatuh. Nah, kalau ini kan kayak di bagian sini kan susah ya buat kalau pakai mesin poles. Nah, jadi kita lap aja dah. Ini kekuatan jempol dan telunjuk lah. Nah, kalau yang ini kan masih bisa nih pakai mesin poles. Jadi kalau anggap aja lah semuanya udah, ini kan ini belum dipoles nih. Nah kalau misalkan udah, kita ratain pakai microfiber lah. Diputar-putar aja, kalau ini rada ngasal nggak apa-apa. Gitu. Putar, oh udah beres. Tinggal kita selesaiin yang belum dipoles, yang belum dikompon. Gitu. Jadi kita kompon dulu satu mobil ini semua. Langsung kita loncatin aja lah ke tahap selanjutnya. Wah, kompon satu mobil udah. Agak sedikit melelahkan karena banyak. Karena saatnya kita instant coating pakai Zero nih. Yang harus kita siapkan selain instant coatingnya adalah aplikator pad. Ini biasanya dapat kalau kita beli instant coating ya, biasanya dapat nih aplikator padnya. Terus cut sponge-nya, terus sama kita nyiapin kain microfiber. Beda lagi nih warna pink nih. Ini buat coating gitu kan. Ini enak nih kalau udah dikompon tuh
sudah rata semua, udah halus. Nah, supaya licin, supaya lebih awet lagi pakai ini. Kita buka dulu segelnya. Oke, ini dulu dah. Ini juga disegel nih car sponge-nya. Jadi dibuka dulu segelannya biar lebih bisa dipakai. Kalau nggak dibuka segelnya nggak dipakai ntar. Iyalah. Jadi kayak busa sih, kayak spons doang biasalah. Kayak spons pada umumnya. Sebenarnya pakai spons biasa bisa, cuma daripada teman-teman beli lagi gitu kan ya. Jadi Zeroné Jepang sudah menyediakan sponsnya demi kenyamanan juga. Sekarang botol coatingnya juga dibuka, segelnya. Nah terus cara makanya ini mana bukannya? Ah ini dia. Nah gitu. Jadi cara makanya adalah kita bungkuk dikit, kita main fender dulu. Sama mainnya satu panel. Ya kita tetesin. Secukupnya lah. Biasanya itu sekitar 3 sampai 4 tetes. Kita bagi dua. Misalkan 2 tetes begini sampai setengahnya baru tetesin lagi. Tapi kalau misalkan masih basah lanjut terus. Dan dia harus lurus. Jadi nggak boleh saling timpa ininya. Apa namanya? Nempelinnya. Jadi contohnya nih, kita coba untuk fender kiri depan dulu. Keluar dong. Tuh. Kok dia nggak keluar ya? Kok dia masih ditutup ternyata. Oh iya, masih disegel dalamnya. Aduh, saya tidak tahu, ternyata ini harus dibuka dulu kawan. Pantesan tadi dipencet nggak mau keluar. Baru dan nih mau keluar nih. Dikit aja nih, ya kan. Ya gini lah, penting dia basah. Begini nih. Ini garisin. Dia jangan saling nimpa. Jadi supaya rata. Wangi banget ini asli. Kalau dirasa sudah keset, berarti kan sudah agak kering. Bisa kita tambahin lagi. Tambahin lah satu pencet misalkan. Sekali pencet. Ratain aja. Ini bunyinya satisfying banget dan wanginya tuh kayak wangi apa ini ya? Wangi banget sumpah, enak nih. Aduh. Tambahin dikit aja. Ada kasar dikit. Nah, cocok. Nah, ini kan udah nih satu panel kan. Satu panelnya sudah. Kalau sudah satu panel, kita ratain pakai ini. Ini cara juga sama. Ulas sedikit, set. Harus jadi rada ngayun gitu. Nah, satu panel selesai. Saatnya kita mengerjakan panel-panel yang lain. Habis itu kita tunggu kering dulu. Kita tunggunya sekitar sejam lah gitu, biar dia benar-benar meresap. Baru kita nanti timpa lagi pakai layer kedua. Jadi nanti ini kan kita bikin layer pertama dulu, kita tunggu kering biar dia meresap dulu, biar mantep lah. Tunggu sekitar sejam, habis itu kita timpa lagi. Gitulah pokoknya. Ayo lanjut lagi. Nah ini coatingnya layer pertama sudah selesai semua. Tapi kita nunggu dulu kan supaya dia benar-benar kering, nyerap dulu. Nah in the meantime kita mau bikin layer kedua, kita bersihin dulu interiornya karena kotor banget interiornya. Ya namanya dari bengkel kan ya. Ini yang gue persiapkan adalah gue punya vakum nih. Ini alangkah lebih enak kalau temen-temen punya vakum kayak gini nih. Ini mantep nih. Nanti untuk mengangkat debu-debu, ngalangin pintunya pakai vakum dan berbagai jenis moncongnya di sini. Sama ini ada cairan pembersih interior. Ini gue tuh beli di Tokped sih, murah lah. Ini teman-teman bisa beli juga. Pokoknya apapun, nggak perlu beli cairan khusus sih. Yang penting bisa buat bersihin interior lah. Begitu. Nah sekarang, sama kanebo. Kanebo ini juga berperan penting dalam pembersihan interior lah begitu. Nah yaudah, kira-kira kan itu tuh alat-alatnya, alat dan bahan. Ya kira-kira teman-teman sudah cukup tahu lah bagaimana cara membersihkan interiornya. Ya kita tinggal vakum aja.
terus tinggal kita lap pakai intinya apa namanya cairannya gitu. Jadi pertama nih kita vakum dulu, vakum kayak tukang-tukang steamer lah. Udah. Oh. Mobil. Nah ini interiornya bau banget karena dari bengkel kan ya, ada baut pula lagi. Habis dari bengkel tuh suka ada barang-barang tertinggal kayak gini nih, itu ada obeng. Tapi itu akan berguna lah pada suatu saat. Nah ini kita lanjutin dulu apa namanya pembersihan interior ya. Kalau masalah obatnya tuh sebenarnya tinggal disemprotin, tinggal diusap, simple sih, segampang itu aja. Yang bikin susah tuh adalah nyari kotorannya dan memastikan supaya semuanya bersih, itu yang susah. Ini kan, ini semua langsung isep nih. Ada sendok. Ya udahlah, pokoknya begitu. Langsung kita ke tahap selanjutnya aja. Ini gue selesai dulu semuanya. Sip. Kerja woi. Capek banget ya. Interior tadi udah sampai dibuka-bukaan karpetnya, divakum-vakumin, pokoknya udah bersih banget lah interior. Nah sekarang ya kira-kira udah sejam setelah layer pertama, kita mau ngerjain layer kedua nih, instant coating ini nih dari Zero nih, Jepang. Mantep banget nih, wanginya masih mencolok sekali nih walaupun udah sejam. Sekarang kita bikin layer kedua, habis itu kita tunggu lagi sejaman, baru kita semprot pakai spray wax dari Kempling. Wah, suara saya sudah mulai hilang ya. Jadi ini 250 ml, kira-kira ini pun masih sekitar, masih berat ini, kira-kira masih 3/4 lagi lah, karena apa namanya, satu botol gini kira-kira bisa 5 kali coating, 5 sampai 6 kali coating. Jadi jangan boros-boros banget teman-teman, makainya sedikit-sedikit aja, yang penting sudah apa namanya, sudah terlapisi semua bagian dari bodi mobilnya gitu. Jadi nggak perlu boros-boros. Sekarang kita bikin layer kedua, coatingnya ya teman-teman, sama seperti layer pertama, tidak ada bedanya, sama persis caranya. Tapi ini kita melapisi layer pertama, kita lapisi dengan lapisan kedua atau layer kedua gitu kan, dikit aja, makanya ya sama seperti layer pertama lah gitu. Kalau sudah selesai satu panel ya kita microfiberin lagi gitu. Tujuannya supaya lebih awet lagi coatingnya gitu. Tadi mana dia, ini sama lah kayak layer pertama. Sekarang kita lakukan untuk semua panel mobilnya gitu. Lanjut lagi. Nah sekarang ini layer kedua, lagi kita tunggu kering. Lagi kita nunggu kering, kita semir bannya aja dulu lah gitu kan. Kita semir ban pakai Kempling, semir ban harganya 50.000, 250 ml. Nah ini harusnya ini premium apa namanya, ya pokoknya semir ban premium lah, premium tire gel. Ah itu bahasa Inggrisnya. Cara makainya seperti semir pada umumnya. Ini semoga kelihatan ya, tinggal dikuasin aja gitu, sama lah seperti semir pada umumnya. Cara makainya gampang gitu. Dan ini hitamnya bagus. Cuma ini karena ban gue belum pernah disemir, bisa di bengkel, jadi agak susah ini hitamnya. Karena lama-lama hitam dia. Tuh, karena gue cuma sekali netesin doang tuh tadi. Sudah netesin tuh hitamnya. Ya, netesin lagi sekali lagi dikit aja. Jadi enaknya pakai apa namanya, pakai semiran yang dari Kempling ini, itu tetesannya dikit aja, itu udah bisa ngitemin hampir seluruh ban itu. Ini gue tadi 2 kali tetes kecil dan sudah bisa menyemir semua bannya gitu ya kan.
Ini ada bekas cat sih, jadi bannya masih ada beberapa bekas cat. Lama-lama tadi dong sendiri sih. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Udah kelihatan nggak? Nah, hasilnya hitamnya seperti itu. Nah, hitamnya mantep banget ya. Kinclong lah pokoknya. Oke, itu kawan. Nah, semoga di kamera kelihatan ya. Nah, karena ban mobil ada 4, jadi kita empatnya kita semir semuanya. Kalau motor juga 4 kali semir, kanan kiri gitu. Ini bisa buat motor juga, bisa buat segala jenis ban lah. Ban sepeda kalau mau juga silahkan lah, bebas, yang penting ban. Jadi sudah, saya menyemir dulu ya selagi menunggu coatingan kering. Nah, kita kan sudah nyemir dan ini belum ada sejam nih, jadi coatingnya belum benar-benar meresap. Nah, in the meantime kita kita bersihin mesin. Ini pakai engine degreaser. Ini bisa di mana aja ke teman-teman dapetin, di bengkel pun banyak. Mereknya juga jenisnya banyak lah gitu. Maksudnya mereknya banyak, berbagai macam variannya, tapi intinya cuma satu, bersihin mesin gitu kan. Ini gue beli di online, salah satu produk juga di online. Habis itu cara makainya gimana teman-teman? Cara makainya gampang kok, tinggal disemprot. Oh iya, kita perlu ini sama pakai kita pakai kain microfiber atau pakai kain biasa juga nggak apa-apa sih, karena ini mesin kan. Itu tapi yang udah kotor nih, ini udah kotor banget, nggak banget sih. Ini emang gua khususkan untuk mesin. Sama kalau bisa tuh pakai sikat gigi supaya bisa celah-celahnya, karena mesin kan celahannya banyak gitu kan. Nah, ini kita tinggal semprot aja ke bagian yang memang kotor gitu kan ya. Tuh, kalau bisa jenisnya yang spray gini, jangan yang foam gitu. Kalau spray ini lebih gampang dia, dan dia juga nggak terlalu nggak ngerusak mesin kok, dia nggak ngerusak kelistrikan gitu. Semprot terus dilap. Nah, mesinnya jangan dipakai dulu nanti ya, ini mah cepet keringnya 15 menit juga kering kok ini. Lap. Nah, kayak selang-selangan kan banyak nih. Ini pakai sikat gigi, jadi kotorannya itu bisa ikutan naik gitu kan ya. Ini salah satu cara yang sebenarnya udah gitu, tapi banyak tidak dikerjakan karena gue juga nggak tahu kenapa. Nih ya, pokoknya yang dirasa kotor semprot aja udah gitu. Aki juga nggak perlu dilepas kok, nggak masalah gitu. Karena kan kita nggak kita siram, bener-bener siram gitu. Ini nah, kocok dikit nggak keluar deh ya, kayak gini-gini aja. Bagian kelistrikan bagian atasnya aja, jangan di bagian yang ada sambungannya. Dan pastikan kalau misalkan mau di bagian kelistrikan itu jangan sampai ada kabel yang terkelupas atau kabel yang nggak ada tutupnya lah, itu bahaya banget tuh gitu. Alhamdulillahnya mobil gua tidak ada kabel yang bocor, semuanya tertutupi, bahkan positifnya kan harus ditutupi gitu ya. Nyaman, kita lap aja. Ini kita lap. Ini fuse box, ini nggak apa-apa, semprot dikit covernya, kita lap lagi, semprot kaki kita lap. Ini master rem juga kita lap. Pokoknya bagian-bagian yang memang kotor kita lap semua sampai kering gitu. Dah seperti itu teman-teman. Mari kita ke langkah selanjutnya. Asik. Nah, ini udah dikit lagi sejam nih. Ya nggak apa-apa lah, kita anggap sejam lah. Ini udah cukup kering, sudah mulus banget. Nah, supaya lebih awet lagi, pakai kempling nih. Tadi kan kita sudah cerita, kempling spray wax harga 100.000, 250 ml. Tahan 30 kali nyuci. Kalau setiap hari nyuci sebulan. Kalau 2 hari sekali nyuci ya 2 bulan. 3 hari sekali nyuci ya 3 bulan. Dan ini cukup awet lah, harga 100.000. Nah, ini adalah pengaplikasian terakhir kita pada auto detailing kita hari ini. Nah, ini ada kuncinya nih. Ini paling gampang dan paling cepat. Nanti biasanya dikasih microfiber nih, kayak begini nih. Gitu. Caranya kain kiri lagi lah yang paling dekat gitu. Nah, ini karena udah di coating jadi udah bersih. Kita tinggal semprot aja. Udah keluar. Semprot aja. Nggak usah terlalu banyak. Nah,
usapnya sama seperti coating, cuma ini lebih enak karena ada penampakan lebih banyak. Usap aja gitu, udah selesai. Terus yang bagian sini pokoknya semua semua panel kena. Baunya bau apel enak banget ya. Kira-kira satu panel 6 kali semprot lah, habis itu udah nggak perlu nyemprot lagi. Jangan terlalu boros lah kawan-kawan, karena kalau boros-boros percuma, buang-buang juga ujung-ujungnya gitu kan. Terus juga si kainnya lama-lama basah, jadinya nggak perlu terlalu banyak lah nyemprotnya. Nah ini kalau sudah selesai semuanya nih teman-teman, kita sudah selesai. Dan kempling ini spray wax dari kempling ini bisa dipakai sebulan sekali lah, sebulan atau 2 bulan sekali teman-teman aplikasikan pada mobil kesayangan teman-teman ya kan, disemprot seperti tadi semuanya gitu. Tujuannya supaya lebih awet lagi, lebih hidrofobik lagi, water repelling lagi, pokoknya makin licin lah mobilnya. Kalau yang Zerone, tunggu gua dulu. Nah ini yang Zerone instant coating ini bisa 6 bulan sampai 1 tahun lah teman-teman awetnya. Kalau misalkan dipadu dengan spray wax seperti ini bisa sampai setahun lebihan lah, asal rajin nge-spray waxnya begitu. Tapi kalau cuma ininya aja ya kira-kira 6 sampai 1 tahun, maksudnya 6 bulan sampai setahun dikuat ini instant coatingnya. Ini sangat worth the money lah menurut gua, dengan harga sekian 135.000 untuk 100 ml. Ini bisa untuk 5 mobil, 5 kali pengaplikasian. Ini kan udah 2 nih, itu yang bagian ininya nih. Jadi sangat worth the money lah. Itu juga nggak terlalu susah kan bagi teman-teman yang mau pakai produk dari Zerone. Biasanya ini kempling sangat berguna sekali. Nah seperti itulah teman-teman, ini dari kempling ini kalau kita makainya dengan bijak gitu, nggak terlalu boros tapi nggak pelit juga gitu ya. Ini bisa beberapa kali nyemprot nih. Kira-kira menurut gue sih bisa sampai 8 kali nyemprot sih, 8 kali pengaplikasian gitu kan. Sama layar gel juga tadi ternyata makai dikit juga sudah hitam kan, ban gue hitam semua gitu, jadi nggak perlu banyak-banyak lah. Enaknya produk-produk seperti ini tuh walaupun harganya mungkin lebih mahal, kayak layar gel itu 50.000 harga, tapi sedikit aja itu sudah bisa bagus hasilnya. Tidak seperti produk-produk yang murah lah, juga kata begitulah, yang biasa menurut gue gitu. Jadi menurut gue sih hasil lebih baik, walaupun kita di awal belinya lebih mahal, tapi lebih awet kok, lebih hemat gitu. Jadi ujung-ujungnya lebih irit kantong, kata gue mah begitu. Ya seperti itulah teman-teman untuk video kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya di mobil teman-teman. Jangan lupa untuk memakai produk dari Zerone dan juga memakai produk dari kempling. Ini bisa dibeli ketutupan ya. Ini bisa dibeli di Tokped dan Shopee-nya Zerone Japan. Ini juga sama, bisa dibeli di Tokped dan Shopee-nya kempling. Masing-masing ada Instagramnya, bisa teman-teman follow Instagramnya. Instagram juga Instagram kecapean jadinya rada sedikit keblibet gitu ya. Instagram gua di follow Vanadin4V3, Mayelo Garage karena auto detailing itu dikerjakan di Mayelo Garage teman-teman. Jadi kalau mobil teman-teman mau di detailing juga seperti mobil gua seperti ini, bisa langsung ke Mayelo Garage. Dan jangan lupa juga follow Mayelo Cafe teman-teman, karena cafe gua lah teman-teman. Posisinya ini kan rumah gua nih, nggak jauh lah dari rumah gua. Di Sawangan Depok, alamatnya ada di sini. Di sini dah. Alamatnya ada di Instagramnya di situ. Teman-teman bisa follow, di sana ada kopi, makanan, snack, kita bisa nongkrong bareng-bareng ya kan. Buka dari hari Selasa sampai hari Minggu, intinya Senin tutup. Buka dari siang habis zuhur sampai malam jam 10 malam. Kalau lagi PSBB ya menjaga jarak lah. Semoga teman-teman semuanya sehat, terbebas dari corona. Terima kasih telah menonton. Ini mobil udah beres sebenarnya, sudah sangat beres. Kinclongannya ya karena warnanya silver sih ya, kayaknya backlight deh karena warnanya silver. Nah kayak gitu, semoga kelihatan ya teman-temannya. Sangat amat lumayan untuk hitungan pekerjaan rumah itu ya. Gue sih sangat puas, mobilnya kinclong banget dan sangat licin.
Mantep deh ini Zerone dan Kempling, bagus banget ini hasilnya. Jadi seperti inilah gitu teman-teman, semoga kelihatan lah hasilnya gitu ya. Sip, baterai kamera sudah habis.